Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang kompensasi upah, keamanan dan juga kesehatan. Yang akan dibawakan oleh saya, Enis Nurhamdiah, Dwi Endarwanto, Gilang Bagus, Adita Fisdiana, dan juga Devin Ardianto. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seorang karyawan atau pegawai dari perusahaannya sebagai balas jasa atau tenaga yang telah diberikan pada perusahaan tersebut. Masalah kompensasi bukan hanya penting karena merupakan dorongan utama seseorang menjadi karyawan, tetapi juga karena kompensasi yang diberikan besar pengaruhnya terhadap semangat dan kegairahan kerja para karyawannya. Ada beberapa penulis yang mengemukakan pendapatnya tentang kompensasi. Yang pertama dari T. Hani Handoko, bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pada karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Ada juga dari Susilo Martoyo, bahwa kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers maupun employers, baik yang langsung berupa utang atau finansial maupun yang tidak langsung berupa uang atau non-finansial. Ada macam-macam kompensasi umum, dapat dibedakan atas bentuknya. Yang pertama yaitu berupa uang. Uang yaitu kompensasi berbentuk uang yang maksudnya karyawan akan menerima uang kontan secara fisik sebagai hasil pekerjaan yang dilakukannya dalam perusahaan. Yang kedua, berupa material, yaitu balas jasa tidak hanya diberikan dalam bentuk uang kontan tetapi dapat pula berbentuk material atau benda. Misalnya, karyawan di perusahaan selain mendapatkan gaji, mereka juga mendapatkan makan siang. Yang ketiga yaitu fasilitas. Balas jasa dapat pula diberikan perusahaan berupa menyediakan fasilitas atau kemudahan bagi karyawan seperti fasilitas kesehatan, antar jemput, olahraga, dan perumahan, dan sebagainya. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu meliputi penawaran dan permintaan kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, serikat buruh organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan kepresinya, biaya hidup atau cost of living, posisi jabatan dan karyawan, pendidikan dan pengalaman karyawan, kondisi perekonomian nasional, jenis dan sifat pekerjaan. Selanjutnya, tujuan pemberian kompensasi atau balas jasa antara lain adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Pengertian upah. Secara umum, upah adalah pembayaran yang diterima pekerja atau buruh selama buruh atau pekerja melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kebijakan perlindungan pengupahan meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Contoh kompensasi upah: 1. Tunjangan upah, 2. Bonus upah, 3. THR, 4. Komisi. Selanjutnya B. Keamanan. Keamanan adalah keadaan karyawan yang bebas dari rasa takut dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan kerja. Contoh kompensasi keamanan: 1. Memberikan peralatan atau alat yang aman. 2. Memberikan pemeliharaan fasilitas yang baik. 3. Memberikan pendidikan pada karyawan dalam hal keamanan. Baik, pada poin C yaitu kesehatan. Kesehatan pada dasarnya mencakup kesehatan jasmani maupun rohani. Seseorang disebut sehat jasmani apabila seluruh unsur organisme badan ialah seseorang itu berfungsi normal dan baik, yang berarti tanpa sakit, tanpa mengidap penyakit, dan tanpa kelemahan fisik. Sedangkan sehat rohaniah adalah bila seseorang sudah berhasil mengadaptasikan dirinya pada organisasi tempat ia bekerja, memiliki konsepsi yang akurat tentang kenyataan-kenyataan hidup, dan dapat mengatasi berbagai stres dan frustasi dan sebagainya. Contoh kompensasi kesehatan yaitu ada 2, 1 memberikan tunjangan kesehatan dan kedua asuransi kesehatan.